Muhammadun Rasulullah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Pengajian apa foto-foto ya jemaah pakai HP kau ya. Milman nafi'a wa wafiqani amalan maqbula wa wahabli rizqan wasi'a wa tub alayya taubatan nasuha wa tub alayya taubatan nasuha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin ibni Abdillah wa alihi wassahabah amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya Fattah ya Alim iftah qulubana futuhal arifin. Jamaah salat subuh Masjid An-Nahar yang dimuliakan oleh Allah, kita akan lanjutkan apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Athaillah melalui penjelasan Dr. Muhammad Said Ramadan Buti tentang hikmah yang ke-11, di mana Al-Imam Ibnu Athaillah berpesan, idfin wujudaka, kuburkanlah keberadaanmu fi ardil khumul, ya, di dalam apa namanya, tanah kekhumulan. Khumul itu jauh dari dikenal orang banyak atau jauh dari segala macam kegiatan yang dilihat oleh orang banyak. Fama nabata mimma lam yudfan la yatimu natajuhu. Karena apa? Sesuatu hal yang tumbuh dari sesuatu yang tidak dikuburkan atau ditanamkan, la yatimu natajuhu, tidak akan sempurna hasilnya atau produksinya atau buahnya dan segala macam. Ya. Maka dari sini setelah kita bahas makna secara bahasa kemarin, ya, bahwasanya al-khumul itu adalah al-ibti'ad minasyuhrah, jauh dari apa namanya, kata dikenal orang banyak. Sebenarnya apa tujuan nasihat ini? Manusia ini tidak lepas dari keinginan, baik keinginan dunia maupun keinginan akhirat. Dan keinginan itu kalau sudah dicapai, tidak lepas dari keinginan untuk apa? Meningkatnya keinginan tersebut menjadi menuju derajat yang lebih tinggi. Ya. Jadi orang miskin menuju orang mampu, orang mampu jadi orang kaya, jadi orang kaya jadi lebih kaya, dari lebih kaya jadi paling kaya, dari paling kaya sampai kepada proses kekayaan yang tidak ada batasnya, terus, ya, kepengen. Nah, tapi manusia ini juga ada keinginan duniawi, keinginan secara akhirat.
Ini juga dipertanyakan, ada enggak keinginan kita itu? Dari tidak bisa sholat jadi bisa sholat. Dari sudah bisa sholat ini kira-kira istiqomah sholat enggak? Dari istiqomah sholat naik lagi jadi khusyuk sholat. Jadi khusyuk sholat, jadi orang yang cinta dengan sholat. Jadi orang yang cinta dengan sholat, jadi orang yang terhubung dengan Allah melalui sholat. Terus naik. Nah, untuk dua keinginan ini sampai derajat yang paling tinggi pun itu perlu proses. Kita ini perlu yang namanya apa? Perenungan, duduk. Seperti gini. Ketika seseorang sedang merancang bagaimana usahanya ke depan, pasti perlu duduk, pasti perlu merenung. Dan orang merenung ini, ya, orang berpikir ini pengen jauh dari segala sesuatu yang apa? Yang mengganggu. Supaya apa? Supaya fokus. Dipikir, dimatang-matangi, apa namanya? Rencana ini. Kita ini kalau di rumah, nah ini contoh saja. Saya waktu S2 di IIKI Ustaz Soekarno menyelesaikan tesis di rumah itu tidak bisa-bisa. Ya, banyak gangguan. Ya gangguan di rumah, ya gangguan tamu, ya gangguan. Maka harus apa? Pindah tempat. Duduk, ngetik, fokus. Supaya apa? Supaya tuntas, supaya selesai apa yang mau ditulis. Ya. Karena kalau tidak duduk khusus, sembunyi, selesai. Lagi ngetik lewat anak, ya. Lagi ngetik datang tamu. Kalau tempat asing, siapa nak datang nemui kita? Ya. Terlebih lagi kalau HP-nya dimatikan, selesai. Nah, itu kita mau duduk. Orang-orang ketika berpikir tentang dunianya juga sama. Apa yang bakal dia lakukan? Berpikir, merancang, ya, meminta petunjuk apa yang harus dibuat. Maka jangan heran ada orang-orang yang apa? Nah, melancong kemana? Mereka melancong itu kadang-kadang bukan sekedar melancong, tapi apa? Memikirkan sesuatu apa yang akan berlaku untuknya semakin meningkat. Apa yang ada ini sudah cukup atau belum? Kalau memang sudah cukup, apa yang akan perlu ditambah? Terus dipikirkan. Itu keinginan seseorang. Ya. Maka apalagi yang terkait dengan urusan apa? Urusan agama kita. Urusan sesuatu yang tersembunyi dalam diri kita. Yaitu urusan hati kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau urusan bagaimana menguasai hawa nafsu kita. Ini perlu dididik. Maka dididik inilah dengan apa? Itfin wujudaka. Sembunyikan dirimu terdahulu. Terutama nih, kalau kita tengok ya para ulama, para sahabat itu mereka tidak lepas dari apa? Dari khalwah, dari menyendiri. Menyendiri dalam rangka apa? Bermuhasabah dan segala macam. Maka ini saya ambil dari kitab Al-Ata'iyah, ya. Apa yang muqtada kalami Ibni Athaillah, man arada ayyan hatmaha muka ad-diniyah fa alaihi dafnu wujudika limuddatin. Salah satu inti yang diinginkan oleh Al-Imam Ibnu Athaillah yaitu adalah orang yang kepengen cita-cita ukhrawinya, cita-cita dirinya yang terkait dengan hubungannya dengan Allah, maka harus ada yang dia lakukan kalau kepengen meningkat. Apa itu? Fa'alaihi dafnu wujudihi, untuk apa? Menyembunyikan diri, mengasingkan diri limuddatin, untuk beberapa saat. Lalu ya menyembunyikan untuk beberapa saat pada apa? Pada tempat yang jauh dari apa? Syuhrah, dikenal oleh orang banyak. Jadi harus mengasingkan diri dari tempat di mana orang banyak mengenal kita. Apa tujuannya yang dilakukan? Satu, ri'ayatul dzat. Apa ri'ayatul dzat? Ya.
memelihara diri kita dari segala sesuatu yang satu haram, yang kedua apa? Syubhat. Ya. Memelihara diri kita. Memelihara diri kita dari segala sesuatu yang apa? Yang bakal mengotori diri kita. Yang hubungannya zat kita ini berhubungan hanya dengan zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan lebih dari itu, memelihara diri kita dari segala sesuatu yang apa? Yang membuat kita lebih banyak duduk daripada dan banyak duduk dan tidur. Contoh apa? Memelihara diri dari banyak makan. Karena kata Imam Syafi'i kalau tidak salah, kata Sayyidina Luqman, idam tala'atil ma'iddatu qa'adat ajsamuhu, kalau tidak salah bunyinya itu lupa. Kata Sayyidina Luqman, orang itu kalau perutnya terlalu penuh, apa? Susah bergerak. Jadi kalau susah bergerak itu apa? Banyak duduk. Maka kita ini kalau melakukan apa? Uzlah, ya, melakukan khalwah, yang pertama apa? Ri'ayatul dzat. Melatih diri kita satu dari apa? Banyak makan, banyak minum. Ya. Melatih diri. Tuh, kita sholat ini. Ini ri'ayatul dzat ini namanya. Apa ri'ayatul dzatnya? Memfokuskan tubuh kita ini hanya untuk Allah. Ini ri'ayatul dzat. Kita puasa siang-siang. Itu namanya ri'ayatul dzat. Memastikan diri makan sesuai dengan pada waktunya nanti. Cuma itulah habis bukoi dari ri'ayatul dzat lagi. Ya, segala macam masuk dendam. Itu kurma tuh, padahal yang paling bagus makanan tuh kurma. Oh itu kurma sih kok baik tuh. Sekedar ngambil sunnah. Aku yakin tuh, bangsa dak kata hadis Nabi, dak kamu sentuh kurma tuh. Bangsa dak kata hadis Nabi model Cak Erik, mahab baik nak nyentuh kurma. Kurma murah pula. Yang kalau digigit ngelepas ke gigi palsu. Ya. Sama seperti kurma ajwa. Kurma ajwa tuh apa ini? Kalau bukan karena ada hadis Nabi, orang Arab pun dak mau makannya. Tapi karena ada hadis Nabi, orang berebut nak makan. Berebut. Karena salah satu kurma yang paling keras dimakan apa? Kurma ajwa. Nah, ngapa lagi kita bahas kurma nih? Artinya, hal yang dilakukan seseorang ketika apa? Menyendiri, itu adalah apa? Ri'ayatul dzat. Menjaga diri. Dari apa? Dari segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah sampai kepada sesuatu hal yang dimakruhkan oleh Allah. Lebih dari itu, menjaga diri, bahkan apa? Yang namanya orang humul itu apa? Ya makannya terbatas. Tentu seadanya. Ini mohon maaf, sedikit cerita tentang guru-guru kami. Ya. Guru-guru kami yang datang dari Ashanti Afrika. Itu makan saking ndak galak kepengen diri ini disibukkan dengan makan. Karena saat itu harus belajar, harus banyak menghafal. Pokoknya dokter makan itu ndak lebih dari 4 atau 5 biji kurma. Kenapa? Ri'ayatul dzat. Ini kalau kita ditengok, kita ini ya ndak kata ini yang ri'ayatul dzat. Aku yakin nih sarapannya udah terpikir nih. Apa yang nak dimasuki. Nah itu orang dalam rangka khalwah apa? Apa namanya? Menjaga apa? Menjaga zatnya yang ada. Ya, menjaga apa? Ri'ayatul dzat. Karena rata-rata ulama memulai khalwah, memulai mengangkat dirinya untuk dekat dengan Allah apa? Mengikis isi otak, isi hati ini dari apa? Dari banyak makan. Makanya Fahmi dari awal ngomong apa? Aku berat nak baca kitab hikam ini. Karena pas ngomong masalah ini, tidak kena di aku. Makan banyak, nak tidur baik. Tuh, contoh mungkin, sedikit contoh Ustaz Sukarno di pondok. Di pondok itu, ri'ayatul dzatnya secara terpaksa. Ngapa? Makan terbatas.
Ya, malam-malam lapar tuh bingung nak makan apa. Itu contoh riayatul zat yang terpaksa. Tapi orang yang ingin memproses dirinya, dia memaksakan diri, bukan karena terpaksa. Memang memprogram diri. Apalagi kalau kita kumpul sama kawan. Makanya harus jauh dari syuhra. Apa jauh dari syuhra tuh? Jauh harus dari kumpulan orang banyak. Kenapa? Susah nak menjaga riayatul zat ini kalau lagi sama kawan. Contoh, kita lagi diet baik. Tidak bisa nahan diri tuh. Lagi diet ini, datang pempek lemak pula, pempek ini selesai tercicip tuh paling tidak siko. Pasti terganggu. Makanya harus menjauh diri dulu, gitu loh. Tidak bisa orang diet banyak kumpul. Pasti tergoda tuh, minimal tercicip dikit-dikit. Aku coba makan kuahnya be. Mulailah kena tuh. Ya, sama cak wong tua. Ya, nengok anaknya maling kambing tetangga. Dipotongnya, disembelihnya. Kata ayahnya, haram kamu ini makan sesuatu yang tidak apa? Yang bukan milikmu, disembelih. Ya sudah, kalau ayah tidak galak, aku be yang makan. Apa aja ayahnya tadi? Cak lemaknya. Ya sudah, ayah minta kuahnya be. Nah, dituangkanlah kuahnya nih tadi kan. Belum nyampak daging siko. Nah, diambilnya lagi oleh anaknya. Ya, biarlah anak yang nyampak itu lukotoh namanya. Itu namanya daging penemuan. Nah, inilah ngakal-ngakali namanya. Ya memang berat. Memang berat. Ya, mohon maaf ini bukan mau menjelekkan orang yang merokok. Kita kalau duduk di samping orang yang merokok, tentu tidak bisa lepas dari apa? Asapnya. Makanya harus jauh dari syuhra. Harus menyembunyikan diri dulu. Biar apa? Menemukan sesuatu yang harus ditemukan. Terkait dengan apa? Kebangkitan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka menjauhkan diri ini namanya khumul. Apa tadi isi yang pertama khumul tadi? Riayatul zat. Menjaga diri. Terlebih menjaga mata. Menjaga teling. Makanya perlu khalwah. Perlu menyendiri. Kenapa? Ini mata ini angel. Angel. Apalagi kalau kita naik pesawat. Tuh mulai dokter tahu. Caknya praktiknya dia. Susah kita nak jago. Pas apa? Tertingok yang ayam. Rasul tidak baca. Pari nengok sedikit tidak baca. Tidak bisa. Ya. Pak Yul mulai ngomong sama Eri. Ya. Susah. Nggak apa? Nih jaga mata nih. Makanya kita harus jauh-jauh dulu. Karena susah. Beda dengan orang-orang. Contoh kita seperti Habib Ali Al-Jufri waktu di video. Nah ya Allah. Wah aku udah angel pada baca. Itu angel nian itu. Itu udah baca dibuat-buat itu. Tak bisa itu. Tergantung bagaimana tazkiyatun nafsinya. Ya. Beliau pasti melewati proses itu. Nah kalau aku pasti ngelirik dikit tuh. Wah, tidak masuk. Makanya ini nasihat ini untuk aku nian ini. Ya, memang harus kita ini melatih diri. Ya, nah tuh riayatul zat, riayatul pendengaran nih, riayatul sam'i. Ini zat-zat kalau nih, mata, riayatul lisan. Kalau ngobrol sama kawan, pasti nih lidah ini teromong. Contoh, ya tak, Pak Taufik cerita, itu Erik katanya beli mobil baru. Itu Erik lah nahan-nahan tuh nak nanya tuh. Tapi ngomonglah Pak Yul, merek apa? Apa Jeep Erik? Nah, pertanyaan aku tuh. Terganggu nih pikiran kita nih. Makanya perlu melatih diri dengan apa? Dengan adanya khumul ini apa? Riayatul zat. Riayatul kaki, riayatul rijli. Maka orang khalwah tidak ada lain karena mengkhalwakan diri. Mau tidak mau posisinya ya di tempat yang jauh dari daya tarik yang akan mengganggu anggota tubuhnya. Nah, kalau sudah riayatul zat, khalwah itu riayatul zat, memastikan diri. Saya pernah dengar kalau tidak salah ini perlu ditahqiq ya. Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh menyelesaikan hafalan Qur'annya selama 3 bulan mengkhalwahkan diri. Ya. Mengkhalwahkan diri. Keluar itu tidak ada lain kecuali untuk apa? Sholat berjamaah.
sama makan menghilangkan lapar. Kita ngapal Quran sambil jago tugas, susah. Susah. Ya. Saya pernah icak-icak humul. Ya, ini icak-icak humul. Dulu ngapal 10 juz Quran, icak-icak humul. 3 juz selesai dalam waktu seminggu. Karena nyesokan sedikit. Itu memang harus lari dari kawan-kawan. Sampai minta tolong kepada teman yang sekarang sudah jadi kiai di Jawa, namanya Kiai Haji Habibul Huda. Minta tolong, kenapa? Kita tidur, santannya tidur nih, tidur. Ngapal dari maghrib sampai jam 11. Jam 11 tidur. Nanti minta dibangun di jam 1. Jam 1 kita pergi ke Masjid Muhdor di belakang kos-kosan saya. Jam 1 sampai jam 4 ngapal. Murojaah dan ngapal. Nanti sudah tuh sholat subuh. Habis sholat subuh terus. Tidak tidur lagi. Ya, bahkan tidak terpikir sarapan. Nanti jam 10 baru istirahat. Tidur sebelum zuhur. Baru nyicip makanan dikit. Aku baru terbayang, memang kadang-kadang kalau mau fokus diri itu harus apa? Harus humul. Harus jauh dari apa? Dari sesuatu yang mengganggu kita. Ya. Beda kalau sudah latihan, dia tidak terganggu. Maka jangan heran. Itu ada banyak orang-orang sukses ya sampai wusul kepada Allah tanpa harus kholwah. Itu tanda kalau dia tidak perlu kholwah. Kenapa? Karena secara batinnya dia sudah kholwah. Bebas dari gangguan. Ada orang-orang yang seperti itu. Tidak terganggu dia. Dipuji tidak terganggu. Dicaci tidak terganggu. Kalau kita nih, icak-icak tidak terganggu. Tapi hati ini melodok di sini nih. Loh, cucunya Nabi namanya Al-Habib Ali Zainal Abidin. Ya. Imam Ali Zainal Abidin. Ketika keluar dari masjid ada orang yang mencacinya. Waktu dia mencaci, terus dibiarkan sampai habis dia mencacinya. Terus dibiarkan. Kemudian Habib Ali bertanya, "Kenapa engkau mencaci?" Sudah habis cacianmu, sudah selesai belum? Sudah, telah selesai aku mencaci. Ya sudah, kalau sudah selesai alhamdulillah. Kenapa? Aku biarkan engkau menghabiskan apa? Cacianmu. Karena beliau dengar baik, tidak sampai ke sini. Bahkan apa? Kemudian apa alasan mencacimu? Karena Habib ini tidak marah. Ya, Habib ini tidak marah. Habib ini tidak marah. Imam ini tidak marah. Beliau nanya, kenapa engkau marah? Kenapa aku harus marah? Karena yang kau omong itu benar semua. Ada di saya. Kenapa disebut Zainal Abidin? Karena ibadahnya tidak lepas dari 1000 rakaat. Dia omong pendusta kau nih. Iya, aku memang sering berbohong. Pengkhianat kau nih. Benar, aku sering mengkhianati Allah dalam segala hal. Dia omongi kalau jelek-jelek itu tidak nyangkut di hati. Kenapa? Apa yang diomong itu galau-galau ada dalam diri dia bagi beliau. Akhirnya ini nangis. Maafkan aku Imam. Aku nih katanya. Ya. Kenapa mencacimu? Karena aku ditawari bayaran besar. Berapa bayaran besar itu? Disebut berapa dinar waktu itu. Ya sudah. Dipanggil khadimnya. Dikasih. Nah ini cacian untukku. Ini bayaran untuk cacian yang kau berikan kepada aku. Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki. Ada seorang doktor, bahkan profesor. Menulis buku khusus untuk membuat cacian kepada Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki. Buku itu diterbitkan oleh orang Saudi. Menyebar kemana-mana. Kemudian Sayyid Muhammad manggil muridnya. Ambil tabungan duit, kita kirim duit ini kepada siapa? Profesor yang nulis buku tadi. Terima kasih. Kenapa? Telah menulis nasihat buat diriku. Nah itu orang yang mohon maaf ya, tazkiyatun nafsinya sudah luar biasa. Kita ini dokter ya, klinik dokter dikritik dikit goyang hati kita ini, drap. Pesantren kita dikritik dikit, drap. Rumah kita dikritik dikit, drap. Anak kita disentuh dikit, drap. Kenapa? Makanya perlu riayatul
zat. Melatih telinga ini untuk apa? Menerima cacian. Karena apa? Intinya ketika kita nanti khumul, apa intinya? Menemukan karo kita ini sekedar hamba Allah. Yang namanya hamba Allah itu apa? Hamba yang dimiliki oleh Allah. Tidak memiliki apa-apa. Wong itu memuji kita hanya karena alasan. Alasannya tidak kate, tidak memuji kita. Wong itu menghina kita karena apa? Karena alasan. Alasannya tidak kate. Makanya kadang-kadang, ya, Mas Eko ya, kita itu supaya dicintai oleh orang mencari apa? Mencari apa? Mencari alasan. Buktinya, untuk mendapat cinta calon istri kita, apa yang kita buat? Membuat ukiran-ukiran apa? Supaya dia jatuh cinta. Belagak sok sopan. Hai adek, apa kabar? Ya kan? Ya dah. Melakukan alasan-alasan supaya dia jatuh cinta. Datang ke mertua bawa semangkuk, bawa sate. Lah kawin, mohon maaf, 3 bulan sekali belum tentu semangkuk itu datang. Karena apa? Karena yang kita buat itu alasan-alasan, bukan kebaikan. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Ya, makanya orang-orang yang apa? Ya mohon maaf sudah melalui proses tazkiyatun nafsi ini, ya mereka wajar kalau nanti terkenal jiwanya tidak terganggu. Ya ini mohon maaf. Saya pernah terpukul dengar nasihat Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh ketika kami lulusan Yaman dikumpuli di mana? Di Palembang. Apa kata beliau? Banyak para santri, banyak para dai, para pendakwah, katanya ini pendakwah, ketika membaca hadis, ketika membaca kitab, dia membaca itu bukan untuk dirinya, tapi untuk pendengarnya. Ketika baca hadis, apa katanya? Wah, ini cocok untuk diceramahkan. Bukan, ini cocok untuk diamalkan. Nih, ketika baca ini, nih saya nih, wah ini caknya bagus nih isinya. Kok bukan, wah ini ya Allah jadi pukulan buat saya. Dah. Wah denger ini Pak Soekarno. Ya, seperti Pak Soekarno lah. Wah bagus ini buat status. Ya, nih. Mohon maaf Pak Pendi, kadang-kadang orang-orang yang berdakwah seperti Fahmi ini berkata ini hadis bagus untuk siapa? Untuk wong, bukan bagus untuk. Padahal sejatinya yang dibaca untuk wong itu untuk siapa? Untuk diri kita sendiri. Makanya di dalam mimbar itu sering berkata usikum wa iyaya bitaqwallah. Aku ini berwasiat kepada kalian, khususnya kepada siapa? Diriku sendiri, agar bertakwa kepada Allah. Makanya Fahmi ngajak ngaji bareng-bareng ini bukan apa. Satu, menasehati diri sendiri dan dapat nasihat bareng-bareng. Nah, nih. Yang kedua, apa isi kita khumul kepada Allah itu? Ya. Indajul akli. Apa indajul akli? Mematengkan akal kita, cara berpikir kita. Ini yang disebutkan oleh beliau. Ya. Wa antun dija aklaka. Engkau mematengkan cara berpikirmu. Kenapa? Pikiran kita ini sering liar. Maka nak difokuskan di cara berpikirnya supaya jalan pada relnya. Sekedar contoh. Ketika seseorang berkata, kenapa kita harus marah dengan LGBT? Itu kan ketentuan Allah. Kalau Allah tidak izinkan, tidak mungkin ada. Pemikiran. Ada kan pemikiran itu. Kenapa Allah haramkan babi? Ya. Kalau Allah haramkan, kenapa Allah ciptakan? Kenapa perempuan kok tidak boleh mengeksplor kecantikan dirinya? Oh, ini hati-hati nih. Ini bahasa padek penyebutannya, tapi hati-hati menjerumuskan cara kita berpikir. Ya?
Saya baca nonton video seseorang yang menyampaikan apa? Kenapa kita harus apa? Harus nak Islam nian? Kenapa? Kenapa kita nak harus Islam nian? Sedangkan mereka itu kan tidak bisa ketemu Islam bukan apa-apa. Mereka lahir dari keluarga yang memang bukan Islam. Kenapa? Apa itu? Ayat Allah. Laqala alladziina asyraku law apa ya Allah? Orang-orang musyrik itu berkata, aku ini musyrik karena memang Allah yang buat aku musyrik. Ini hati-hati. Makanya ini kita perlu indajul akli. Mematangkan pikiran kita, Bok. Dari pemikiran-pemikiran yang apa? Yang membuat kita ini apa? Kacau. Serius ini. Makanya akal kita ini tidak dimatangkan. Sehingga apa? Menemukan apa yang menjadi apa? Syubhat-syubhatnya orang kafir, syubhat-syubhatnya syaitan kepada diri kita. Ya, contoh kecil lah. Contoh kecilnya itu beginilah. Ketika ada seseorang yang apa namanya? Yang puasa Daud. Kadang-kadang kita tuh terpikir karena kita belum terlatih, pikiran kita apa? Tidak kuat aku model mak dia tuh. Ya. Tapi kalau ngomong tidak kuat aku model mak dia itu masih mending, itu namanya pengakuan diri. Nah, pemikiran yang kedua nih yang bahaya. Apa nak cak itu nian ya harus dekat dengan Allah. Itu bahaya. Ya. Itu bahaya. Ya. Kita ini kan ada hadis Nabi. Asal 5 waktu terjaga, Ramadan terlaksana, yang halal halalkan, yang haram haramkan, masuk surga. Kenapa nak berlebih-lebihan nian? Nih, hati-hati. Ya, hati-hati. Kenapa? Ini bisa jadi cara berpikir kita belum matang tentang syariat. Atau begini yang kemarin yang dicontohkan. Kenapa kau ini iktikaf terus di masjid? Aku pengen lari dari urusan dunia. Hati-hati. Pengen lari dari urusan dunia, maka aku iktikaf saja. Hati-hati. Itu namanya memahami agama belum tuntas. Belum tuntas. Ya. Apa namanya? Berdalilkan agama membuat sesuatu yang apa namanya? Mengecohkan pikiran kita sendiri. Maka duduk ini penting. Ya. Dokter, salat tuhar, duduk khumul ini penting apa? Mematangkan apa? Cara berpikir. Maka kita bersyukur ketika kita ditemukan dengan apa? Murabbi. Ya, seperti yang terbaru ini kami punya guru namanya Al-Habib Abu Bakar Al-Adni yang sudah mendahului kita gal-gal. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kehadiran mereka itu apa? Untuk membersihkan akal kita ini apa? Dari segala sesuatu yang membuat kita itu apa? Lebih cinta kepada makhluk Allah daripada Allah sendiri yang telah menciptakan makhluk Allah. Ayat Allah. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri. Qul, katakan Muhammad, in kana aba'ukum, kalau ayahmu, wa abna'ukum, anak-anakmu, wa ikhwanukum, saudara-saudaramu, wa azwajukum, istri-istrimu, wa ashiratukum, dulur-dulurmu, wa amwalun iqtaraftumuha, harta-harta yang kau cari, wa tijaratun tasyawna kasadaha, perdagangan yang engkau rugi, engkau takut kalau itu bangkrut, ya.
Wa masakinu tardaunaha, rumah yang kau cintai, lebih engkau cintai daripada Allah dan Rasulnya. Wa jihadin fi sabili, berjihad di jalan Allah. Fatarabbasu, perhatikanlah, tunggu saja, nanti akan ada perkara Allah untuk dirimu. Nah, kita tuh indojul akli berpikir apa? Yang menurut kita uang penting, jabatan penting, ya, sehingga mengalahkan Allah. Ini perlu dimatangkan cara berpikir seperti ini. Ya, maka ketika khumul, orang itu belajar apa? Belajar untuk apa namanya? Untuk menjauhkan diri, menjauhkan dari akalnya sesuatu yang seolah-olah di otak ini isinya apa? Selain Allah saja. Selain Allah saja. Kan aku pernah cerita di sini Syekh Bajalahban. Syekh Bajalahban itu apa? Dia itu punya ujian, punya istri yang ya Allah cerewet, nak marah terus. Ya, Syekh siapa namanya tadi? Syekh Bajalahban. Sehingga dalam rangka apa? Menenangkan diri dari istrinya ini, dia uzlah. Untuk berpikir apa yang harus saya lakukan. Ketika uzlah itu masuklah satu goa yang isinya ada 2 orang yang uzlah juga. Ketika uzlah, mereka ini lapar. Pas lapar 2 orang ini ngomong apa? Ayo, siapa yang mau berdoa kepada Allah supaya kita dapat makanan? Ya. Saya Bajalahban berdoa. Dia doa dulu. Datang makanan. Makanan datang tapi biasa saja. Orang 2 ini berdoa bareng-bareng. Datang makanan secara tadrij ya, tadrij. Ini secara tadrij. Datang makanan secara tadrij. Secara datang seperti makanan datang kepada Sayyidah Maryam. Tanpa dicari, tanpa apa namanya? Tanpa dicari, datang sendiri. Ini dengan karomah. Seperti makanan yang diberikan oleh Allah kepada siapa? Kaumnya Nabi Musa. Ketika mereka minta makanan, datang. Cuma suruh ngambil pucuk pohon. Karena diantarnya di pucuk pohon situ. Datang ini makanan. Pas 2 orang ini berdoa, makanannya bagus-bagus, lebih bagus daripada makanan yang hasil doa Syekh Bajalahban. Saya nyata kaget. Alangkah hebat ibadah kamu. Kok makanannya lebih hebat? Lalu kau berdoa tadi seperti apa? Kami berdoa bertawasul dengan Syekh Bajalahban. Waduh, kok dia nyebut nama aku? Kenapa engkau bertawasul dengan Syekh Bajalahban? Contoh laki-laki yang paling sabar dengan istrinya. Kenapa? Dia diangkat oleh Allah. Karena apa? Karena kesabarannya menghadapi istrinya yang lebih hebat daripada istri-istri wong lain. Balik dia, ngapa? Dia dapat salah satu apa? Hasil uzlahnya apa? Dapat satu nasihat bahwasanya apa? Ternyata istriku ini menjadi sebab untuk usul kepada Allah. Mulai saat itu tidak terganggu dia, istri nak cerewet mak mana pun tidak terganggu. Bahkan siap jadi kudo-kudoan istrinya. Jadi kalau yang masih terganggu dengan cerewet bininya, itu perlu uzlah. Perlu uzlah untuk mulai miring pecinya Mang Israfil. Ya. Caknya Mang Israfil ini perlu uzlah ini. Ya. Jadi ketika sesuatu ada yang mengganggu kita, perlu kita khumul. Kita tinggalkan sejenak untuk apa? Menemukan titik satu poin. Kalau kita ini sedang terganggu dengan urusan kerja kita, harta kita, karyawan kita, supaya tidak terganggu bagaimana fungsinya? Khumul. Duduk dulu sejenak untuk apa? Mematangkan cara berpikir. Ya wajar baik seorang manusia walaupun beliau waliullah. Kan beliau hanya tahu dia hamba Allah, dia tidak tahu waliullah apa tidak. Kita ini sama, kita tidak tahu nih mana yang waliullah. Bisa jadi yang duduk-duduk di depan ini lebih dari waliullah. Saya terhalang jadi waliullah karena apa? Karena bacotnya, karena mulutnya yang terlalu tajam. Bisa jadi. Bisa jadi yang tidak banyak omong itu lebih cepat untuk jadi waliullah, bisa jadi. Ya.
Nah, ternyata Syekh Bajalaban apa? Dia baru sadar. Lah, ada orang berdoa bertawasul denganku. Sudah deh, aku lah dapat poinnya. Selesai, tinggalkan uzlahnya kalau dapat poin. Tuh. Jadi kadang-kadang uzlah ini tidak perlu juga Cak Bang Toyib bertahun-tahun tidak balik. Ya, bertahun-tahun. Nih, ada orang uzlahnya apa dokter? Mempraktekkan tahajud selama 40 hari. Aduh, memastikan diri. Seperti kemarin cerita yang orang apa? Orang yang dipaksa uzlah gara-gara betino kemarin. Uzlah dari rampoknya, uzlah dari kegiatan apa? Akhirnya bertemu ma'rifatullah. Akhirnya apa? Dapat dua. Allah dia dapat, makhluk Allahnya dapat. Ya, dapat kalau. Yang ketiga, lah Cacam baru nyebut dua, baiklah jam berapa ini. Ya, yang ketiga, apa isi kita khumul itu? Tarbiyatun nafsi, mendidik hawa nafsu. Karena hawa nafsu ini ya Allah, innan nafsa la ammaratun bisu. Nengok mobil wong nak cak mobil wong. Nengok rumah wong nak cak rumah wong. Nengok bini Mak Pendi tahu. Ya, nengok bini wong nak cak bini wong pula. Ini contoh baik, ini contoh baik. Wah, hawa nafsu ini perlu benian. Ini namanya apa? Tarbiyatun nafsi ini, subhanallah. Karena kadang-kadang gara-gara hawa nafsu kita jauh dari syukur, jauh nih dari syukur. Punya mobil bagus-bagus lewat mobil wong. Ah ya Allah, mobil tuh bagus nih ya. Lah mobil kau nih lah bagus. Uji wong naik motor, kau nih kurang baik. Ini mobil kau nih lah bagus. Lewatlah depan rumah wong yang rumah-rumahnya besar tuh. Ya Allah, alangkah padek rumahnya kalau be punya. Lah rumah kau tuh lah jadilah. Mestinya kalau pemikirnya lah matang, wah besar nian rumahnya ya. Berapalah pembantunya? Alangkah mahalnya bayar pembantu. Mestinya cak itu mestinya berpikir. Atau berpikir apa? Yang lebih bagus lagi. Wah bagus nian rumahnya. Aku yakin nih dari rumah ini apa? Banyak karyawan yang dari rumah ini ada rizki-rizki Allah. Aku caknya belum sanggup. Tapi alhamdulillah rumahku sudah cukup. Loh kita ini tidak macam. Berangkatlah haji cak Wak Pendi kemarin. Nengok gedung rumah tinggi. Apalagi di mana? Di Mekah itu. Mobil Camry jadi taksi. Apa? Mobil Land Cruiser isinya kambing. Saya di Yaman, dokter kaget nih nengok wong situ. Miaro kambing, mawa kambingnya pakai mobil Land. Wah, kalau kena nenek aku nih ngamuk ini. Land Cruiser isinya apa? Kambing tuh wong Badui itu salah tuh har. Aku nengok, la ilaha illallah. Ini di Indonesia Land Cruiser yang dikerodong. Ini isinya tai kambing. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mungkin dia sudah humul ini. Ya? Dia ada penting lagi ini. Kepentingan dia adalah mobil ini kendaraan untuk manusia dan kambing. Sama dia. Mungkin itu namanya tarbiyatun nafsi. Duduk humul perlu mendidik hawa nafsu kita. Ketika kita sendirian. Nah, kapalah sendirian ini tidak katik. Siapapun nih cak mano nih kita ini. Hah? Tuh. Makanya kadang-kadang dokter sampai humul itu apa? Latihan tidak pakai sendal. Sebenarnya berlebih-lebihan. Bukan berlebih-lebihan. Maksudnya apa? Menurut otak kita yang belum matang apa? Ngapo nak cak itu nyentuh ngapo? Kadang-kadang dia sengaja. Nak bersyukur punya sendal. Gitu. Nih contoh. Hawa nafsu kita kadang-kadang terganggu. Caknya kurang padek nih penampilan kalau sendalnya sendal jepit. Ya. Walaupun ya memang kita tidak jadi masalah, wak pakai sendal kulit tidak masalah. Tapi yang jadi masalah tuh pakai sendal kulit itu di mana? Alangkah hebat sendal aku. Itu yang jadi masalah. Aku ini tidak akan hebat kalau tidak pakai sendal. Itu yang jadi masalah gitu nah. Hebat-hebat baik gitu loh. Bukan karena sendal kita. Yang ngangkat derajat kita tuh bukan sendal. Makanya diceritakan oleh Gus Bah dalam hadis Bukhari. Ada seorang sahabat ya menunjukkan kepada orang-orang di sekitarnya dia lepas imamah
Kemudian apa? Sarungnya dipasang di kepala. Ya, apa ini? Awak biasanya pakai imamah, kok pakai kerudungan sarung, Be? Ya, dalam rangka apa? Tarbiyatun nafsi. Bukan dirinya, Be, yang dilatih, orang-orang di sekitarnya. Ternyata orang selama ini menghormatiku karena imamahku. Coba sekarang kalau aku tidak pakai imamah, coba aku tidak pakai jubah, aku pakai sarungan, Be. Cak mana kira-kira? Orang ini masih menghormati aku atau tidak? Sama yang kemarin aku ceritakan, ada seorang murid disuruh gurunya jualan minuman beli minuman keras. Nak dites nih, nafsu muridnya nih mak mano? Malu? Malunya karena Allah atau malunya karena manusia? Tuh. Oh, ini gunanya khumul tadi. Ditengok cak mano hawa nafsu ini. Karena mohon maaf, kita kondangan itu kadang-kadang lomba bagusan jas. Nah, yang tertawa caknya Yonia. Lomba bagusan baju safari. Bukan berarti pakai baju safari tidak bagus. Bukan. Tapi intinya yang ada di sini, nah. Yang ada di sini itu jangan kita berpikir, Bu. Bagusnya aku ini di baju, bukan. Aku pakai baju ini untuk nutup aurat gitu. Nah. Masalah bagus atau tidak hanya di pandanganmu ya Allah. Hanya di pandanganmu ya Allah. Makanya niat pakai ini ada niatnya. Niat pakai ini ada niatnya. Galau-galau itu tergantung dengan niat. Tarbiyatun nafsi. Yang pakai mobil segala macam ada niatnya masing-masing. Gitu. Maka jangan heran wali-waliullah di Yaman mobilnya bagus-bagus. Tapi jangan kita tuduh, wah wali-wali sini cinta dunia galau. Tidak, belum tentu. Karena yang ada tuh kadang-kadang kita naik sepeda, kita yang cinta dunia. Ngapo? Setiap jalan ngatoi uang terus. Sepeda aku nih, ya. Justru, ini bukan nyinggung Pak Yul, bukan. Maksudnya tuh apa? Ada orang yang ngatoi uang naik mobil mewah, ya, cinta dunia. Hanya gara-gara nengok mobilnya. Cinta dunia atau tidak bukan karena mobilnya yang dipakai, tapi karena hatinya. Maka ini namanya tarbiyatun nafsi. Dan yang terakhir, yang keempat. Ayolah, ini masih lanjut caknya pertemuan berikutnya nih ya. Tidak apa-apa ya. Yang keempat nih, poin daripada kita khumul atau uzlah atau khalwah. Apa poinnya? Ya. Mana nih bunyi kitabnya nih. Tasfiyatus sarirah minasyawaib. Apa tasfiyatus sarirah? Sarirah itu apa? Isi hati kita. Membersihkan isi hati kita dari gangguan-gangguan hati. Apa gangguan hati? Ujub, bangga diri, sombong, ria. Yang seperti aku bilang kemarin. Coba kita sholat di rumah. Sesekali sholat di rumah. Kira-kira qobliyah ba'diyah terlaksana enggak kira-kira? Hah? Kira-kira habis sholat terlaksana enggak baca wirid habis sholat? Kadang-kadang kan kalau sholatnya dewean, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mak, kopi. Enggak tuh baca wirid tuh. Coba sesekali. Khumulkan diri coba. Coba duduk di rumah. Ba'diyah sama qobliyah kita cak mana kira-kira? Tapi bukan berarti tidak salah. Nah, supaya apa? Nanti ketika kita di pandangan ketika kita bergabung di pandangan umum, itu tidak terganggu lagi dalam diri kita. Dalam diri kita tidak terganggu. Ya karena sudah terlatih. Aku tuh qobliyah baik, tidak ada nengok uang banyak atau dikit. Gitu. Ya, ini anak-anak santri baca aurat Muhammadiyah di dalam pondok. Coba tengok di rumahnya, baca aurat Muhammadiyah atau tidak? Hah? Ya itu namanya anak-anak tadi tuh, Pak Yul jangan heran. Kenapa? Dia masih terlatih belajar otaknya, tapi belum terlatih belajar apa? Belajar hatinya. Makanya manusia itu tidak berhenti belajar. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tidak berhenti. Kenapa? Ada umur-umurnya otak kita tuh sampai sini bawa ilmu kita. Tapi sekarang belajar sampai ke sini. Kenapa? Kalau sudah sampai ke sini, fama apa? Akan kokoh. Tapi kalau sampai sini, ini yang kata beliau tadi. Fama nabata mimma lam yudfan. Sesuatu yang tumbuh tidak ditanam sampai ke sini, hasilnya tidak sempurna. Kenapa? Kena angin dikit, goyang roboh. Pindah tempat dikit,
Robo. Dari pesantren sampai ke rumah beda. Jam 4 di pondok lah dibangun. Sampai di rumah jam 4 sore bangun. Ya, kenapa? Karena masih di sini. Nah, itulah tarbiyah itu tidak ada batas waktunya. Yang ada batas waktunya itu apa? Ta'lim. Ada batas waktunya. Karena orang belajar itu seperti kita nih. Kita ngaji dari sini, inilah lewat. Ya. Tapi kalau tarbiyah, keluar dari sini tarbiyah terus. Cak mano ilmu yang disampaikan ini terlaksana. Ada kulihalin, ini dululah yang dapat disampaikan. Nampaknya masih lanjut pada pertemuan yang berikut. Intinya apa? Seseorang itu urusan dia dengan Allah ketika ada ganjelan atau ingin mencapai apa? Tingkatan lebih tinggi, harus punya waktu sesekali untuk khumul. Apa yang dimaksud dengan khumul? Jauh dari apa? Aktivitas yang dilihat oleh orang banyak dalam rangka apa tadi? Poinnya tadi, riayatul zat, kemudian indajul aqli, kemudian yang ketiga apa? Tarbiyatun nafsi, kemudian yang keempat apa isinya? Tasfiyat tu sarirah, membersihkan apa dari hati ini apa segala sesuatu yang mengganggu hati kita. Makanya di dalam thariqah Bani Alawiyah ada 5 tingkatan, dokter. 1, ilmu dulu, ini namanya ilmu. Yang kedua sudah dapat ilmu, amal, praktek. Yang ketiga apa? Yang ketiga masuk dalam kategori apa? Khauf, rasa takut. Yang keempat masuk dalam kategori apa? Warok. Yang kelima masuk dalam kategori ikhlas. Nah, kita nak masuk poin yang kemarin, ikhlas, perlu proses ini. Ya, perlu proses ini. Dan di ujung beliau berkata, khumul itu tidak juga harus menyendiri di satu tempat. 1, punya guru yang bisa membimbing kita, itu sudah termasuk apa? Khumul. Atau kita bersama al-aqran. Siapa al-aqran itu? Ulama-ulama yang dekat sama Allah. Maka carilah ulama-ulama yang dekat sama Allah. Fahmi di sini hanya penterjemah saja. Maka hubungkan hati kita dengan Imam Ibnu Athaillah. Hati kita hubungkan dengan guru-guru yang hebat. Syekh Ahmad Zaruk. Hati kita hubungkan dengan siapa? Dr. Muhammad Said Ramadan Buti. Orang-orang mereka seperti ini. Kenapa? Mereka itu sudah tidak terganggu lagi dengan cacian dan pujian. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Karena waktu kita lah lewat. Mudah-mudahan Allah melanggengkan untuk senantiasa istiqomah dalam kebaikan. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim, terima kasih. Awal subuh ini, berkat Imam Ibnu Athaillah kami diberikan tambahan ilmu, ya Allah. Ya Allah, kami mungkin tak kapan bisa melaksanakan apa yang beliau sampaikan. Tapi izinkan kami ya Allah untuk bisa melatih diri dalam rangka apa? Menjaga diri ini, anggota tubuh ini dari apa yang Engkau haramkan ya Allah. Mematangkan cara berpikir kami ya Allah agar lurus sesuai dengan petunjuk yang Kau berikan kepada para ulama sebagai warasatul anbiya, pewaris para nabi. Yang ketiga ya Allah, mudah-mudahan Kau bimbing kami ya Allah untuk bagaimana mendidik hawa nafsu ini agar hawa nafsu ini tunduk kepada perintah-Mu ya Allah, agar hawa nafsu ini tunduk kepada semua ketentuan-Mu ya Allah. Dan yang berikutnya Allah, beri kami kekuatan agar kami mampu mencabut semua penyakit hati kami ya Allah yang senantiasa bersemayam dalam diri ini, sehingga dengan proses ini ya Allah kami menyadari diri kalau kami adalah sebagai hamba-Mu yang benar-benar dalam genggaman tangan-Mu. Kalau saat ini kami sadar Engkau pencipta kami, tapi kami belum menyadarkan diri kalau kami adalah hamba-Mu yang ada dalam genggaman-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah.